Tring. Who's calling? It's Gladys. It's Kairu. It's Ciara. It's Mika. And it's Kabir. Yeay. Perkenalan dulu gak sih? Kita dari divisi apa? Coba dari kalian. Jadi gue Kairu, koordinator dari divisi Rohani. Dan aku anggota dari divisi Rohani. Aku Ciara aku koor divisi Garuda Negara. Gua Mika, gua anggota divisi Garuda Negara. Dan gue Kabir, divisi Garuda Negara. Oh iya, ini kita pas lagi syuting ini sekarang Pas banget. pas banget sama adik-adik Capsis kita lagi Forum. Ingat gak sih awal-awal banget kita keterima OSIS MPK itu kayaknya hal yang jujur aja gak akan bisa gue lupain karena itu gue aja even gak nyangka gitu kayak pengumumannya kayak gitu. pengumumannya yang di teater. Yang di teater kan, yang dipisah-pisahin. Yang gue kena gimmick. Bisa-bisain itu. Oh iya, Iya, karena gini gitu. gak keterima ya? Iya, enggak. Gue sama siapa ya? Sama Aska. sama Maisha juga. Maisha juga. Siapa ya satu lagi? Mila ya? Iya kalau gak Iya. salah. Nah, pokoknya awalnya Kita pokoknya juga- dibikin kayak bad mood banget Iya. satu ruangan. Tapi ternyata tiba-tiba di akhir tiba-tiba dibilang Kita semua keterima. yeay. Terus abis itu kita masa-masa jadi Capsis, dapat ban segala. Terus forum Capsis kita kayak hampir sama kayak mereka. Sama sih, sama-sama kayak kita dikumpulin, kita ada nginepnya, terus kayak ikut seminar-seminar gitu juga, sama dikumpulin Lo buat inget gak Mik pas lu milih ikutan divisi. forum? Kebetulan mereka Ya, berdua nggak kita- ikut karena mereka keterima, kebetulan alhamdulillah keterima Paskibra. Paskibra Provinsi provinsi. Banjar. Jadi Kita nggak relate guys. Iya. Kita pun nggak lalinju. Kita nggak lagi di situ. Kita iya. pas tanggal 17 kita nyibar. kalian berarti nggak dapet vibes awal-awal Tapi keterimanya. sumpah gue kayak bener-bener excited banget hari ini. Apa sih kayak tahun ini lalinju. Gue pengen ngerasain sama Iya, First lalinju. First Kabir first time ini lalinju tahun ini. Oh iya, kalau nggak salah proker awal-awal di OSIS itu dari GN. Dari GN, Kebetulan yang pertama. iya, kita gabungan sama Kesenian. kesenian. Kita- Kebetulan kita apa nama itunya nama prokernya? Rendaya. Rendaya. Jadi Rendaya Yes. dibagi jadi dua bagian. Jadi Rendaya part 1 sama Rendaya part 2. Betul. Kalau yang Rendaya pertama itu memperingati Hari Guru ya. Yang kedua itu memperingati Hari Batik. Jadi kalau misalnya yang sebenarnya dua-duanya tuh sama-sama ada fashion show-nya, tapi mungkin yang di Rendaya yang kedua itu kita juga ada tes tentang wawasan umum Iya, betul. gitu. Iya, iya. Ada itu seru banget sih, itu ada kuis-kuis yang ya dari lapangan quiz-quiz. kan. Iya, iya. Angkat tangan gitu. Yang Seru jawab banget. pertama dapat poin. Kalau kalian apa prokernya? Terus oh ya, kalau kita sebenarnya kita tuh divisi yang prokernya di semester 2. Oh iya bener. Baik Di saat banget, semuanya dua-duanya. pada udah ada proker, Iya. Rohani terakhir ya kebetulan. Baru Karena main kita semester pas 2. banget kita ngebuat proker namanya Ramuan. Itu di bulan Ramadan yang itu isinya gabungan juga ada charity juga kan di dalamnya yang dari Kesmas. Itu kita ngumpulin, kita crowdfunding kan yang itu ya, yang pakai Kita Bisa itu. Oh iya. iya. Itu crowdfunding kita hampir dapat sekitar 35 juta Itu lebih keren dalam banget sih, waktu keren banget. 3 minggu. Keren banget. Terus selain itu juga banyak ya, ada rangkaian acara ini mah ada talk show, terus ada bagi takjil, inget bagi takjil nggak? Ah, ingat. Oh iya itu seru banget sih, Iya. kita beneran ke jalan. Iya. Sama Kita yang keluar ke jalan. food truck. Iya. Oh Itu, iya. ya. Jadi selain buat di OSIS sendiri, kita gabungan juga program OSIS yang nge-invite MPK, Dewan Ambalan sama Rohis juga. Jadi Terus kalau- kolak bareng Iya, organisasi lain ya. benar. Nah. Yang Paskah, ini dia ketuplaknya. Nah kebetulan banget nih diberi kesempatan kan buat bikin proker baru nih. Namanya Gacor. Wih. Apa tuh panjangannya? Panjangannya adalah Glory Above Us, Christ Our Redeemer. Itu mantep banget. Paskah ya. Pasca. Nah, itu sebenarnya acara tahunan sih. Dan kebetulan banget tahun ini kita dapat kesempatannya buat ngerayain acara Pasca. Pertama kalinya OSIS ada proker Rohani Kristen. Kristen. Keren banget sih. Keren banget OSIS Trimeva pertama kalinya Paling ada mantap. Rohani Kristen.
Terus abis tadi Rendaya ada apa lagi? Kita juga ada proker terbesar kita, kebetulan ketuplaknya dari Kabir. Coba dong jelasin. Apa tuh namanya? Jadi Sakarya kita. kemarin itu tanggal 27 Januari kita ngadain proker namanya Sakarya. Itu tuh jadi latihan gabungan dari sekolah-sekolah ekskul paskibrannya kita invite ke Ekskul Cirende. Terus di situ kita mengundang senior-senior, ada dari Paskibraka nasional, ada dari Paskibraka provinsi, dan juga pelatih-pelatih kita. Itu jadi kayak kita apa ya, istilahnya membangun rasa kekeluargaan mereka gitu loh, yang which is esensinya dari Paskibra sendiri. Dan Itu seru banget sih, gila. Iya. Jujur gue gak nyangka sih, karena untuk acara segede itu tuh menurut gue prosesnya tuh lumayan lancar gak sih kita. Iya. Dan gue sangat seneng karena juga review-review dari para peserta tuh pada happy-happy banget, pada kayak bahkan minta Sakarya part 2. Oh, gitu? Jadi mungkin ntar dilanjut sama OSIS selanjutnya kali ya. Iya kan, yang di bawah. Jangan lupa. Dan gue inget banget tuh pas hari Sakarya hujan. Oh iya, Sumpah. itu beneran Itu- hektik banget, tapi untung kita tuh udah nyiapin itu udah semua. antisipasi semuanya dan Sama. alhamdulillah lancar. Sama Pokoknya keren juga deh. kayak di proker Gacor yang berapa sekolah? Berapa ya? 10 sekolah 10 lebih ada ya? lebih Kenapa ujian ya? Enggak, pokoknya kita dari sisi peserta itu yang benar-benar antusias banget, dari ibadah paginya antusias sampai siang. Iya, ada ruang diskusinya juga. Mereka Sama tuh Ekhan. partisipasinya mantep. Iya. Kan? Itu seru banget tuh. Yang telur-telur Paskah disebar ke Diumpetin seluruh ya? area. Iya, lab school. Terus pada nyarinya excited banget, ada yang dapet 20 Iya, itu banyak banget sih. telur lebih. Itu emang seneng sih bisa buat peserta jadi have fun gitu di proker yang kita buat. Aku mau nanya deh, kan kita tuh ada proker Apneros gitu kan. iya. Jadi bagi yang nggak tahu, Apneros itu upacara bulanan. Itu biasanya kita upacaranya tuh petugasnya dari Setiap kelas, setiap kelas. Kita rolling gitu. Iya, nah kita mau nanya, menurut kalian gimana Apneros nih? Sebenarnya buat kalau di awal-awal tuh emang ada excitementnya sendiri buat Proker. ya ini jadi wah kita sekarang upacara jadi anggota OSIS gitu, Ya, upacaranya pakai pakai jas gitu ya. nggak pakai topi. Tapi kayak lama-lama jujur capek banget karena kita berarti kalau dihitung-hitung di dalam 1 minggu bisa hari Senin sama hari Kamis yang kita datang sekitar jam 5, setengah 6 pagi. Iya. Terus, nah ini daripada kita udah ngomongin proker nih, Benar. kita harus ngomongin juga perjalanan kita sebelum ngerjain proker itu. Kira-kira gimana kayak ups and down kalian gitu sama jadi anggota OSIS? Banyak lah. Paling capeknya nggak sih? Iya. Karena ya itu balik lagi yang tadi Kairu bilang, kita tuh karena mungkin setiap hari Senin biasa suka ada upacara, itu jadi ngebikin kita harus datang lebih pagi. Terus sama yang hari Kamis kan kita ada apa namanya, lab segar. Jadi kita harus datang ekstra pagi, apalagi biasanya kita OSIS tuh sebelum lab segar dimulai kita lari pagi dulu. Jadi itu kita beneran bisa datang jam 5 pagi bahkan, dan itu menurut gue capek sih karena emang belum lagi lab school yang kalau pulangnya biasanya sore, jadi gitu. Lama-kelamaan lab school tuh udah jadi kayak second home gitu nggak sih? Iya. Justru kita nge-spend waktu kita lebih lama di sekolah Daripada di rumah. Kita sedih. Berangkat jam 5, pulang jam 5. Asli. Tapi kita juga karena kepadatan, jadi kita kan 46 orang, sibuknya bareng-bareng, capeknya bareng-bareng, kayak tadi yang Zahra bilang tadi di belakang, ups and downs-nya ya benar-benar kita alamin bareng. Jadi misalkan kita ada yang ketinggalan pelajaran udah UPTS, kita PTS berapa kali ya? PTS 2 kali, PHS 2 kali juga, dan itu semua disupport, saling support semua, benar-benar jadi keluarga ya. Jadi yang benar-benar saling backup satu sama lain buat ya di semuanya sih, nggak cuma di akademik doang tapi di non akademik juga, di proker-proker. Kayak bakal dikangen banget juga kalau misalnya kita udah demis kumpul di Rosis rame-rame sih. Iya. Untuk terakhir kali. Kayak ini
kalau dilihat dari kelas 10-nya ada orang-orang yang mungkin kita nggak terlalu kenal. Kita paling cuma kenal berapa sih? 10-20 orang kan. Terus tiba-tiba break 46 orang jadi satu. Kita awalnya pasti nggak expect bakal se-solid ini kan Trim Eva lagi. Ternyata wow. Gini. Jadi kekeluargaan banget ya, benar-benar. Merangkul satu sama lain juga. Iya. Jadi solid banget. Gue tuh beneran dari kemarin mikir kayak kita nanti ada mulai sejak demis kita udah gak pakai jas ini gitu loh. Paham gak sih? Kayak kita tuh udah sering banget kalau ada acara sekolah atau apa ya kita bawa jas ke sekolah terus kayak pakai Telkom atau pakai PDL kita. Kayak nanti tuh itu posisi kita bakal tergantikan sama adik-adik kita nantinya. Dan upacara nanti kita harus pakai topi. Iya. Dan Jangan pakai jas lagi. Gue jujur udah lupa topi gue di mana. Jujur. Coba kalian masing-masing sebutin 3 kata yang best describe OSIS experience kalian di mana? Mulai dari mungkin Gadis. Ya boleh deh. Jadi 3 kata yang bisa describe experience aku selama di OSIS. Yang pertama itu pasti keren lah ya, karena ya gak perlu penjelasan. OSIS ini udah sangat keren. Terus sangat seru, bener-bener seru. Aku tuh ke sekolah seneng aja gitu loh jadi OSIS. Terus yang terakhir itu pasti apa ya? Kok blank? Bentar, gue beneran blank, sumpah. Oke, kita lanjutin dulu aja. Enggak. Dan yang terakhir itu adalah aku sangat bersyukur sama teman-teman semua yang ada di OSIS ini. Kairo gimana Kairo? Pertama pasti capek. Karena ya benar-benar kerjaan kita itu bukan cuman di dalam kalau lagi pakai jas gini, bahkan kalau kita lagi nggak pakai jas kan ada apa ya hitungannya ada marwah organisasi yang kita bawa nama organisasi juga. Jadi itu yang jadi hal yang selalu diingat setiap harinya selama satu periode ini. Tapi jangan nggak lupa juga ini menyenangkan gitu. Ini hal yang kita enjoy aja bawaannya. Sama terakhir apa ya? Ya Bangga nggak sih? kekeluargaan banget. Itu. Kalau menurut gue 3 kata nggak bakal terlupakan. 3 kata kan? Oh, benar. Nggak bakal terlupakan. Boleh. Ya itu sih karena yang tadi dia bilang juga kesolidan dari Trim Eva nih menurut gue adalah satu hal yang kayak nggak bisa gue sangka-sangka karena ya itu kan maksudnya dari banyaknya macam-macam orang terus digabungin ternyata bisa solid kayak gini. Menurut gue itu keren aja sih. Jadi ya paling itu sih nggak bakal dilupain sama gue. Sama ya gitu. Ya. Mika gimana? Oke, jadi 3 kata untuk gue. Satu itu kebersamaan ya. Gue masih ingat dulu kita pulang TO 1 bis itu baru 30 menit perjalanan semuanya udah tidur. Gak ada satupun yang bangun di dalam bis itu kecuali supirnya doang. Ya dong kalau supirnya bangun. Ntar ya kalau tidur gimana dong? Nggak nyampe tujuan dong. Terus yang kedua itu semangatnya ya. Kita walaupun lagi secapek-capeknya gara-gara kita lakuin proker-proker kita bersama-sama jadi semangat gitu loh gara-gara we have each other. Iya. Dan yang terakhir ada ya kesenangannya sih dari apa ya kita lakuin proker yang sukses pasti kita semua senang-senang bersama. Kita juga ada momen-momen sedih kita juga. TO lah apalagi. itu nangis-nangis tapi sebenarnya senang. Nah, Iya santai. Tears of joy. Oke. Kayak mau nangis gitu. Kabir gue Ya, lah. sekarang nggak Kalau dari gue pertama tuh bangga sih, karena gue bangga sama semua hal yang kita semua udah achieve gitu, mulai dari proker-proker kita, terus juga semua hal yang kita lakuin tuh alhamdulillah apa ya kayak mungkin ada beberapa yang tergoyahkan, cuma majority of it kayak lancar semua nggak sih? Iya. Terus yang kedua motivasi, karena bagi gue tuh gue menjadi OSIS satu itu emang tanggung jawab gue. Jadi
gue tuh ke sekolah ada motivasi lebih gitu loh. Selain cuma mengejar akademis, cuma juga dalam hal kepengurusan OSIS ini itu menjadi motivasi tersendiri bagi gue ke sekolah gitu. Dan yang terakhir bagi gue tanggung jawab, kayak maksudnya gue tuh merasa kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Memakai jas ini tuh bukan sebuah beban, cuma ada nilai plus di situ lah, yang dimana kita tuh jadi lebih merasa kita tuh ada hal lain yang perlu kita istilahnya kayak tingkatin dibanding akademik kita, yaitu which is ngurusin semua hal yang berhubungan dengan sekolah kita gitu. Oh ya, tadi Mika sempat nge-mention TO juga, ya kan? Itu salah satu Momen core memory banget ya. Core memory kita. Campur aduk banget. Karena itu banget lika-likunya ya. Iya, karena itu salah satu momen awal-awal kita menjabat dan momen itu untuk bimbing adik-adik kelas kita yang baru masuk gitu. Tapi juga itu kayak kita jadi lebih solid gak sih? Benar, Kayak benar, merasa benar, itu salah satu kayak kita TO solid. tuh turning point kita. Kita tuh satu keluarga gitu. Gue nggak bakal lupa dia ya, malam kedua ya, yang kita di tengah-tengah lapangan. Ingat gak sih kalian? Oh, yang yang nangis. malam Iya. kita nangis-nangis semua. Kayak itu tuh benar-benar kita udah sadar diri kayak kita tuh OSIS Regana Satya Meva Iya. gitu. Terus ya jadi ngerasa kebersamaannya banget, kayak susah-susah bareng, nggak ada sinyal. Penjelajahan kita dari jam 5 pagi Sampai pulang yang paling terakhir. sekitar hampir 12 jam ya kita. Iya. Iya. Berdiri Hutan. jalan-jalan. Kita stay di tempat masing-masing. Seru banget sih tapi. Iya, seru. Emang memorable banget. Tapi juga jadi ya bangga juga sih sampai sekarang udah ada adik-adiknya yang udah jadi capsis, udah pakai ban capsis. Ada anak-anak adik-adik kelompok kita yang udah jadi MPK, OSIS, Iya. itu bikin bangga banget. Ya ada pride sendirinya bukan cuma di diri kita sendiri, tapi juga dari gimana kita punya legasinya gitu, menerusin legasi ke adik-adiknya sih. Terus selama 1 tahun menjabat nih, apa sih kayak manfaat-manfaat yang kalian dapetin gitu abis jadi anggota OSIS? Jadi lebih bertanggung jawab nggak sih? Setuju. Terus kayak kita lebih ngerti cara apa ya? Mungkin kayak mengurus suatu event-event gitu. iya. Paham nggak sih? Kayak kita tuh tadi kan mungkin kebanyakan dari kita masuk OSIS, kita sebenarnya juga nggak tahu kita mau ngapain gitu. Terus muncullah proker-proker yang kita gagasin itu dan kita tahu caranya. Ternyata membuat suatu program kerja tuh nggak gampang. Cuma setelah kita menyelesaikan program kerja itu ada rasa bangganya gitu. Dari ini sih lebih gimana cara kita jadi lebih terstruktur dari time management, atau mungkin dari tadi yang kita ngebuat event, Berpengalaman ya. ngebuat acara sendiri, pengalaman yang menarik banget sih. Udah? Oke, kalau gitu Masih banyak yang mau kita omongin, tapi karena waktunya udah agak mepet. Waktunya sedikit terbatas ya. ngerti kita podcast lagi tahun depan mungkin kalau diundang sama Ada adik-adiknya. kelas. Jadi itu aja dari kita. Dah.